Ustaz Kiai Haji Ahmad Junaidi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Diyaul Amin dan pimpinan Majelis Taklim Raudatul Ulum Mubarak dari Pawati. Insyaallah dengan peringatan Isra Ramadan 1444 Hijriah, mari kita tingkatkan iman dan takwa, raih ilmu pengetahuan dan teknologi, jaga ukhuwah Islamiyah menuju peradaban yang madani. Kepada Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ahmad Junaidi, waktu dan tempat sebelumnya kami berikan. Sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan kubra lil muslimin wa mu'jizatan li sayyidil mursalin wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala man nal martabatal ulya bi isra'ihi wa mi'rajihi 'inda sidratil muntaha wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba al-qawsaini aw adna. Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ah fa innal jama'ata barakatun wal furqata 'adabun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu man waqita bi ghairihi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang belum memuliakan para habaib, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, wabil khusus adalah Afinafillah, guru kita adalah Ustaz Haji Yusuf yang mengundang pribadi. Terima kasih khususnya kepada keluarga besar yang ada di masjid adalah Al-Faizin ini yang memberikan kepercayaan kepada pribadi untuk adalah mengisi acara pada malam hari ini. Mohon ampun dan maaf khususnya kepada para habaib, khususnya Habib Iqmal, Habib Nabilah, Habib Nasir dan juga Habib Om yang ada dan Habib yang lain. Minta ampun dan minta halal min qaridah atas yang mana diberikan kesempatan kepada pribadi untuk adalah silaturahim dengan sambian semuanya yang ada khususnya di kampung sini. Tujuan untuk melaksanakan silaturahim ketemu dengan sambian yang mana para Rasul menyampaikan kepada Abu Zainin ya Zainin, innal muslim idza zalu aqabul muslim sayyahu sabuna alfa malakin wa yaqul Allahumma kama salahu fi fasilhu. Ya Abu Zainin, orang muslim apabila menghubungkan dengan saudaranya yang muslim hubungan dari silaturahim, sayyahu sabuna alfa malakin, menghantarkan akan ulang muslim itu 70.000 malaikat. Wa yaqul Allahumma kama wasalahu fi fasilhu. Ya Allah, orang ini silaturahim ketemu disebabkan karena Engkau ya Allah, hubungkan orang itu dengan Engkau ya Allah. Insyaallah sebagaimana yang diinginkan oleh panitia, keberadaan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang mana tidak diragukan lagi al-masjid
kulli taqiyyin. Masjid ini rumahnya orang yang takwa. Jadi kalau ingin mendapatkan keberuntungan, sebagaimana nama masjid ini adalah untuk mendapatkan keberuntungan, tentunya kita berada di dalam masjid ini. Namanya sudah Darul Faizin, tempat orang yang beruntung. Bagaimana tidak beruntung malam ini kita sudah berada di masjid dan kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa, dan akan dibacakan adalah sejarah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang mengandung lautan hikmah yang sangat dalam. Yang mana perjalanan Isra dan Mi'raj ini di luar jangkauan akal manusia. Makanya mereka orang-orang kafir tidak menerima peristiwa Isra dan Mi'raj karena mereka dengan akal. Namun kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita sandarkan akal yang disertai dengan iman, sejauh dari perjalanan Nabi mulai Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa langit yang pertama sampai langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha, jauh daripada itu kita akan percaya kalau itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang pertama membenarkan Abu Bakar Siddiq, beliau diberikan gelar yang sangat mulia karena beliau yang pertama membenarkan peristiwa yang paling bersejarah, mukjizat yang paling besar daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu peristiwa ini kalau kita bicarakan perjalanan Nabi adalah mulai beliau ada di operasi sampai disediakan adalah budak Allah Subhanahu fil jannah arba'ina alam, yang mana disediakan di dalam surga 40.000 budak yang dipersilakan dipilih budak yang mana yang akan dikendarai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya kalau kita membicarakan itu begitulah. Dan kita bicarakan mulai perjalanan langit yang pertama sampai ke-7 pun juga begitulah. Namun yang intinya peristiwa yang paling bersejarah ini kita ambil apa tuh yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa yang bersejarah atau peristiwa yang agung ini. Sudah kita ketahui semuanya bahwasanya yang diambil oleh Rasulullah sembahyang 5 waktu. Namun Nabi kita sebelum beliau adalah bertemu dengan Allah, dibekali, diperlengkapkan dengan diberikan kelengkapan kepada Rasulullah untuk bertemu dengan Allah. Apakah perlengkapan itu yang diberikan kepada Nabi? Sebelumnya Nabi kita dioperasi pada waktu itu min subratin nahri ila batnihi, daripada pembuluh sirih sampai kepada adalah perut sirih. Riwayat yang utama mengatakan ada di bawah pancuran amas di dekat hijir Ismail. Di sanalah Nabi kita dioperasi min subratin nahri ila batni. Namun bukan itu saja Nabi kita dipenuhi pada ketika itu adalah di dada Nabi kita Muhammad SAW keimanan, dipenuhi dengan keislaman, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan hidup, dan dipenuhi dengan hikmah. Inilah dada Nabi dipenuhi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu juga kita persiapan kita, perbekalan kita untuk bertemu dengan Allah juga harus disiapkan dengan hal-hal yang demikian. Di antara yang perlu kita persiapkan ialah iman. Karena alamatul mukmin, alamatul iman, alamatul mukmin, alamatul iman, yang lain as-shalah. Buktinya mantap atau tidak, sempurna atau tidak iman seseorang ialah dia melaksanakan sholat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, iman telah tersebut diragukan. Padahal iman al-iman murtaqizul bi muqsil basar hina mubihar. Iman itu sudah diletakkan di jiwa manusia sejak manusia dicipta. Makanya mereka ditanya kepada orang kafir, ditanya orang kafir, siapakah adalah Allah pencipta langit dan bumi? Layak Allah yang menjawab Allah. Siapakah pencipta langit? Dan ditanyakan kepada orang kafir, dia menjawab Allah. Karena semua orang yang hidup di permukaan bumi ditanya alastu bila pikir apa Tuhan kamu, dia menjawab bala tinggi. Jadi hatta orang menjawab ini. Tapi kenapa menyebabkan adalah dia setelah berada di dunia
tidak beriman karena orang tuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman ini tentunya harus kita jaga, kita pelihara dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena al-imanur rasi yang naku minal ma'asi. Iman yang kokoh, iman yang kuat akan terhindar dari maksiat. Kenapa orang Islam masih dalam keadaan maksiat? Karena imannya tidak kuat. Mudah-mudahan pada pertemuan malam ini iman kita semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dan keturunan kita dimantapkan iman sampai hari kiamat. Ini yang perlu dijaga, nilainya lebih besar daripada dunia serta di sini. Nah, tentunya ini perbekalan Nabi untuk bertemu dengan Allah dan diletakkan di dada Nabi adalah Islam. Islam itu sebagai lambangnya kita. Al-Islam taslim, orang Islam itu menyerah. Sudah kita menyerah dengan ketetapan Allah. Wa taslim tasdik, orang Islam itu membenarkan. Wa tasdik wal amal, orang Islam itu mengamalkan. Kita lihat sekarang ini jauh sudah orang-orang Islam mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Nabi dikasih ilmu. Nah, inilah yang perlu juga kita pikirkan. Karena ilmu itu tidak bisa datang kecuali didatangi. Sekarang banyak sudah majelis-majelis ilmu di mana-mana. Namun kalau kita menunggu adalah datangnya ilmu ke rumah kita, ilmu tidak akan datang. Al ilmu yukta walayat. Ilmu harus dikejar, ilmu harus dituntut, ilmu harus dicari, tidak akan datang. Oleh karena itu kalau ingin bertemu dengan Allah, bekalilah jiwa kita dengan ilmu. Kenapa? Karena pernah dikatakan, diriwayatkan bahwasanya asyadun nasi hasratan yaumil qiyamah rajulun angkanahu talibul ilmi falam yutalibu. Adalah yang bersangatan seseorang rugi nantinya di hari kiamat. Seseorang yang ada waktu senggang, ada leluasa waktu dalam menuntut ilmu, namun dia tidak menuntut ilmu, itulah orang yang paling rugi nantinya di akhirat. Oleh karena itu, mari kita arahkan anak-anak kita kepada adalah ilmu pendidikan, khususnya adalah pendidikan agama. Ada orang datang ulun berhubungan kalau ulun berikut sekolah 30 tahun lebih dan sebab juga dengan ada bertahuan ulun doakan tak ulun dia supaya alim. Ulun bertahuan ulun dia menyekolahkan anak kemana? Dia menyekolahkan kemana juga? Jadi anak alim di mana tuh kasih nama alim makan ulang, kasih makan arahan. Kalau arahan sekolah lain kepada keadaan keluarannya itu setelah selesainya hukumnya mereka itu lain kurang alim, berarti kita kesalahannya pelahan. Kalau dia anak alim anak sambian, dia keamanan jalur orang menjadi orang alim pas kemarin dia tidak. Dan diberikan kepada diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dibekali beliau, dibekali hikmah Nabi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga harus perbekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan adalah bertemunya perjalanan Nabi mulai Baitul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan beberapa lama. Ditempuh dengan sebentar sampai ke Masjidil Aqsa Nabi kita. Pada ketika itu mengendari burak. Burak itu diikat adalah pada ketika itu dilubangi oleh malaikat Jibril. Yang mana diikat. Padahal andai kata burak itu pada diikat ada apa? Karena makhluk dari Allah SWT ambil di surga. Sami nawa'ala ya. Cuma kenapa yang diikat? Total asbab ma'asyatil ikhtiar. Usahaan ikhtiar hanya pasrah lawan Tuhan. Jadi kata awal kita hendak masuk surga, maka coba ikhtiar pada awalnya. Jadi ikhtiarnya jadi di sana ditosok batu di sana, diikat di sana, total asbab masyarakat ikhtiar. Usahakan asbab hanya pasrah lawan Tuhan. Jadi jangan sampai kada berikhtiar. Wah, kan bingung kambing ini, bingung sapi, kada bertalian, kada apa ya, bisa mau makan di udang lah.
lawan harus putih betali karena itu binatang kurang itu makhluk cipta Allah Ta'ala. Kemudian riwayat ada bentuknya sebagian binatang, sebagian manusia. Nah, barangkali kalau kita membicarakan panjang lebar tentang keberadaan itu terlalu panjang, terlalu lama. Kita ambil kesimpulan, semua kita hendak masuk surga. Masjid ini Al-Ma'izin urang yang beruntung. Urang yang beruntung itu mayutillah wa rasul apat baza fauzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang beruntung. Jadi siapapun, kayak apapun, bila ada taat lawan Allah Ta'ala ada beruntung. Nah, diantaranya untuk mendapatkan keberuntungan itu harus memalingkan man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Kata Allah SWT. Man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Siapa kau memalingkan 4 keadaan kepada 4 keadaan, dia akan mendapatkan surga. Di antaranya an-naum ilal qabr. Uring hendak nyenyak, hendak nyaman di kubur. Kalau di dunia jangan terlalu banyak uring. Banyak uring, akhirat gagal, dunia pun juga gagal. Itu kata beliau, kalau kita palingkan banyak kuring, kita pindah kepada adalah bangun kuring kita dikubur. Nah, itu kata beliau baru mendapatkan surga. Yang kedua kata beliau adalah al-fakhr, kebanggaan kita ila surat. Jangan bangga punya pangkat dan jabatan, punya wibawa dan pengaruh, punya kehormatan segala apa saja, jangan bangga. Sebelum kita yakin bagaimana keberadaan kita pada waktu adalah kita berada di mizan wal fakhra ilal mizan. Palingkanlah kesombongan kita, kebanggaan kita pada waktu kita ditimbang. Apakah nanti amal kebaikan yang berat ataukah amal kejahatan? Karena semuanya kita ingin menjadi orang yang beruntung, hendak semuanya menjadi orang yang baik. Namun pengakuan kebaikan kita bukan di dunia. Al-fakhra, jangan coba kita sombong dengan pangkat dan jabatan. Jangan sombong kita dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita sombong dengan ilmu yang kita miliki, apakah kita pastikan anak kita memiliki ilmu? Alim namanya kita bebas. Mestilah anak kita kena alim. Sugih kita jangan sombong dengan sugih-sugih, jangan paham kayak apa yang ditimbang. Kekayaan yang sepian miliki ditimbang, apakah berat adalah amal kebaikan atau tidak. Ini kita semua pihak kalau ingin mendapatkan surga harus palingkan kesombongan kita pada waktu kita berada di timbangan. Amal ibadah kita lebih banyak daripada adalah kejanggalan-kejanggalan kita, baru kita bisa membanggakan diri kita. Sementara kita jangan ada yang kita banggakan di dunia ini. Semuanya jawabul hal minal muhal, kekalnya perkara mustahil. Mustahil dia punya pangkat terus menerus. Lagi bupati pun tahun itu 3 tahun deh. Nomor sahut juga. Ya kan? Semuanya ada pangkat bisa berubah. Rendang suri kan? Kalau pada suri lah. Orang alim kan? Terus menerus diberi alim lah. Kadang ada orang dibanggakan. Warahah, baru kita mendapatkan kelapangan ila surat. Kalau sudah melewati titian surat al-mustaqim, baru kita silakan lapang dada kita. Selama kita hidup, kita ada harus dengan keyakinan dan perjuangan. Innal hayata aqidatu wajibatu. Setiap orang yang hidup harus dilandasi dengan keyakinan dan perjuangan. Tidak akan sukses orang yang hidup kalau tidak mau berjuang. Dia orang yang kaya, perjuangannya susah dan payah. Sedemikian juga orang mendapatkan adalah akhirat, tentunya juga susah dan
Yang keempat yang perlu kita palingkan, asyauqah ilal jannah. Kerinduan kita, keinginan kita untuk menggapai surga. Orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, orang yang berada di dunia namun hatinya sudah berada di akhirat. Insya Allah kalau kita memalingkan empat keadaan tersebut, asyauq ilal jannah, kerinduan kita adalah ke surga, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Yang mana pernah Allah bila Musa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana innal jannata muharramatun ala jamil khalq hatta yadkhulahu wa ummatuhu. Sesungguhnya surga diharamkan semua makhluk hatta yadkhulahu, sehingga masuk Nabi Muhammad wa ummatuhu, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah. Karena disebutkan masuk surga itu ada tiga. Ada masuk surga langsung, ada berhisapan. Ada masuk surga dihisab dahulu lalu mana kebaikannya yang masuk ke dalam surga. Ada masuk neraka dulu hanya masuk surga. Jadi mudah-mudahan kita nakhatir malamnya semuanya masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah itu semuanya penentuannya perjalanan hidup kita. Kalau Nabi ini kita rayakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu biasa dirayakan, dibesarkan adalah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau para alim ulama, para habaib, para alim ulama dibesarkan hari wafatnya. Karena kita ini semuanya diawali dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian. Kalau Nabi di awal kelahiran dia sudah ditunggu-tunggu oleh semua makhluk, lahirnya Nabi kita sudah ditunggu, jadi dibesarkan dan dirayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi keberadaan sudah beliau, wafatnya beliau senantiasa kita besarkan. Kalau kepada para alim ulama itu dia dihauli pada waktu setelah wafatnya beliau. Kenapa? Karena dilihat perjalanan hidup mereka. Apakah bisa jadi contoh bagi kita? Apa yang kita ambil dari perjalanan hidup mereka? Itulah kita kebiasaan dibaca merakit aulia Allah Ta'ala, itu membaca riwayat hidup mereka. Kalau toh mereka adalah orang yang istimewa dan orang yang baik, dibacalah riwayat hidup mereka. Inilah. Nah, perjalanan kita sama kita awal dilahirkan adalah setelah itu diwafatkan. Di sanalah penentuan nasib kita berjuang antara dilahirkan sampai kepada waktu diwafatkan. Itulah perjuangan kita. Nah, yang mana dikatakan Allah wahyukan kepada Nabi Musa, innal jannata muharramatun ala jamil khalq hatta yadkhulahu. Bahwasanya surga diharamkan semua makhluk terkecuali memasuki Nabi Muhammad wa ummatuhu, dan umatnya Nabi Muhammad. Lalu dikatakan man ummatuhu ya Allah, siapakah umatnya Nabi Muhammad itu? Dijawab umatnya Nabi Muhammad alhamdulillah, mereka yang mengucapkan alhamdulillah kita bisa hidup seperti ini. Alhamdulillah kita berkumpul para hadirin, alhamdulillah kita mau mendengarkan Al-Quran, alhamdulillah malam ini kita ada bermaskar, alhamdulillah. Coba tahu dulu berceramah di sini bermaskar jadi bacaan ulun aja ada bermaskar beda ya. Ulun kalau dulu ceramah di sini suasana kuping 19 juta. Jadi kita syukur luar nih, syukur dah. Nah ini nah, riwayat lain yang mana adalah umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah ditutupi keaiban kita. Alhamdulillah dicukupi perkara hidup kita. Alhamdulillah kita diciptakan di ahsani taqwimin. Amanah dari Allah kepada kita semua. Allah melengkapi sudah perkara yang ada di badan kita. Ada mata, ada telinga, ada perlengkapan semua organ tubuh kita lengkap. Perlengkapan hidup disediakan Allah. Mau apa saja ada. Kalau kita mau minum manis ada gulanya. Kalau kita mau makan ada asin, ada garamnya. Kalau padas kita ada bumbunya. Kalau mau lama ada miurnya. Kalau apa saja kita inginkan di dunia yang ada, itu amanah dari Allah kepada kita. Apakah kita gunakan, kita jaga dan kita pelihara? Amanah dari Allah itu sebaik-baiknya. Kalau kita tidak memelihara pemberian Allah
semuanya, baik badan kita, baik pangkat yang kita miliki, ilmu yang ada, harta kita miliki, semuanya itu amanah dari Allah. Kalau kita tidak menjaga, tidak memperhatikan, tidak merawat dan sebaik-baiknya, akan diambil oleh Allah percuma begitu saja. Oh, ternyata bukan itu saja orang yang masuk surga. Al-Rafi'un, orang yang mau rukun. As-Sajidun, orang yang mau sujud. Hakikatnya orang yang sholat. Itulah nantinya yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yadkhulul jannah huwa Nabi Muhammad wa ummatuhu. Kesimpulannya adalah kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyediakan dua tempat, satu surga, dua neraka. Itu penghuninya manusia. Kalau kita melaksanakan taat Allah, dengan kelebihan Allah diberikan kita pahala. Karena kita ada pahala, Allah ridha dengan yang kita lakukan, dimasukkan kita ke dalam surga. Amin. Mudah. Jadi itu ada penghuninya, itu surga ada, neraka ada. Siapa penghuni surga tersebut? Ialah orang yang taat kepada perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau dia taat kepada Allah, akan diganjar pahala. Allah ridha, dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat, Allah memberikan laporan maksiat dosa. Terkumpul dosa dan kesalahan, kalau tanpa tobat, Allah murka. Kalau Allah murka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Udah kita diberikan sampai hari kiamat, diselamatkan dalam fitnah dunia dan akhirat. Sebagian sudah. Tapi kenapa kita dimasuki maksiat? Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Pada orang sembahyang masih aja melaksanakan kemungkaran. Satu, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dua, ada menghayati hakikat makna sholat itu sendiri. Di dalam sembahyang dilatih jujur. Latihannya boleh lama pula ada boleh. Ternyata kita lihat dan kita saksikan banyak nama nipu ulang-ulang Islam. Berarti dia tidak menghayati hakikat makna sholat itu. Di dalam sembahyang ada boleh menipu. Maunya kita terjemahkan sembahyang tadi, di luar sembahyang jangan menipu. Di dalam sembahyang menutup aurat. Banyak ada di tengah-tengah kita orang sembahyang aja tapi membuka aurat. Itulah yang menyebabkan dia maksiat, karena kadang menghayati hakikat makna sholat itu. Kalau dia menghayati hakikat makna sholat, di dalam sembahyang tidak boleh menipu. Dia hidup selama hidup dia tidak akan menipu, tidak akan mengkhianati, tidak akan dendam, tidak akan segala macam hal-hal yang tercela. Kalau dia menghayati dalam sembahyang menutup aurat, kalau dia menghayati di dalam sembahyang saja diperintah menutup aurat, baik berada di tempat sendirian ataupun di halayak ramai berkumpul dan wajib kita menutup aurat. Maunya juga di luar sholat wajib menutup aurat. Ayo para perempuan bidian dalam yang ada sekarang ini, beranilah sampai menyampaikan kebenaran dan beranilah sampai menegur kemungkaran. Anak-anak sampai khususnya dalam bidian, mulai sekarang biar tanamkan jangan membuka aurat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, setelah anda diberikan Rasulullah, ya Sayyidina Ali, ganti paidah-paidah aurat. Wahai Sayyidina Ali, tutup paha engkau, karena paha itu aurat. Sayyidina Ali tidak pernah lagi membuka paha beliau setelah disampaikan oleh Rasulullah, ganti paidah, fa innahal aurat, tutup paha engkau karena aurat. Kita lihat di beberapa
lihat di kampung kita, lihat di dalam rumah kita, banyak yang membuka aurat padahal dia sembahyang, hakikatnya tidak mengerti hakikat makna sholat itu sendiri. Nah ini, ya Allah, itu ayo jangan kita biarkan anak-anak kita dalam keadaan bermasalah dengan agama, karena akan dimasalahkan nanti perkara itu. Ya Allah, jadi disuruh kita jujur, jangan menipu menutup aurat, disuruh melatih tasawuf pada mata. Bolehlah sembahyang kita kesana kemari baca kita bingung. Kita harus melihat kepada tempat sujud. Di Makkah Mukarramah kita diperintah malah melihat Baitullah, karena melihat Baitullah nilainya ibadah, menggugurkan dosa dan kesalahan. Melihat jam-jam adalah jam-jam itu adalah nilainya ibadah, menggugurkan dosa dan kesalahan. Melihat ibu bapak adalah bahwasanya dosa dan kesalahan diampuni dan nilainya ibadah. Melihat Quran nilainya ibadah dan menggugurkan dosa dan kesalahan. Melihat tuan guru nilainya ibadah, tidak menggugurkan dosa dan kesalahan, kecuali dia duduk di hadapan tuan guru, baru dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, melihat Baitullah saya kita waktu di Mukarramah, waktu di Makkah kita akan dukuli kita sembahyang melihat Baitullah, tetap kita melihat kepada tempat sujud kita, jangan melihat kepada Baitullah. Artinya ini dilatih tasawuf pada mata, tapi sekarang naudzubillah min dzalik, mata kita sudah ada terkawal lagi, karena yang menyebabkan ada terkawal orang-orang yang dimurkai Allah diletakkan di atas pintas, diletakkan di atas panggung. Apa istilahnya itu? Karaoke ya, kita jangan tuh biar paham. Jadi biar ada berkah yang mengawin anak-anak tuh karaoke ya. Nang siapalah, nang suki ya, nang siapalah orangnya bila karaoke biar ada berkah kayaknya, karena mereka sampai menayangkan ulang nama Asia berada di atas panggung dan terbuka aurat. Alhamdulillah dari biar saudara-saudara yang ketemu nantinya, padahal sudah mendekati ajar sekaratul maut, akan melihat lembaran hidup kita semuanya nantinya. Ayo yang sudah berlalu, mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melatih musyahadah dengan Allah, musyahadah dengan Allah, Allahu Akbar. Ada lagi nak ulun besarkan kecuali Allah. Kalau betul pengakuan Allah yang kita besarkan, kenapa kita tidak melepaskan tangan kita pada waktu bekerja? Berenang di pasar, berenang di sawah, berenang di ladang, berenang di kantor. Kenapa pada waktu panggilan Allahu Akbar masih berkeliaran ke sana kemari? Maka di dalam sembahyang musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diantaranya dilatih tawadhu. Nih dahirang senantiasa dicarangi orang, dahirang senantiasa dilihat orang, ada ke tempat yang senantiasa diinjak oleh orang. Nih, ada pada sajadah, ada orang sujud kan di sini. Kalau ada hamba yang ada apa hambanya sujud di pasir. Kalau ada pasir sujud di tanah, agar tahu persis. Enakan ditanya 5 dalam 4 alam saka. Kenapa engkau mengangkat senantiasa kepala engkau, tidak pernah sujud kepada Allah? Makanya sembahyang itu hanya menghilangkan kesan buruk kita hidup, adalah harus betul-betul sembahyang itu kita laksanakan, karena itu adalah ketawaduan kita dengan Allah. Belum orang dikatakan tawadhu kalau masih tidak menundukkan kepalanya, belum tawadhu kalau belum meletakkan dahinya pada tempat yang senantiasa diinjak oleh orang. Kalau sudah sampai sembahyang, insya Allah akan mudah nantinya masuk ke dalam surga. Ya Allah, banyak di antara kita nakal sembahyang, apalagi tambah bulan sembahyang tuhudul qalb, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
na'budu beribadah. Awalan hingga sembahyanglah. Awalan beribadah yang mengada berilmu lah. Adakah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka laksanakan ibadah pertolongan kita minta kepada Allah. Engkau jadi iyyaka na'budu fikihnya wa iyyaka nasta'in adalah iyyaka tauhid, na'budu fikih, nasta'in tasawuf. Ada kawal ditinggal. Kita pelajari tauhid dan tasawuf supaya adalah kemana kita mengarahkan ibadah kita. Kita pelajari fikih supaya benar ibadah kita. Sudahlah kita pada sembahyang adalah ulul qalb, hadir hati kita, syuhudul akal, menyaksikan akal kita, ni ruku', ni i'tidal, ni sujud, duduk antara dua sujud. Nah ini sudah hadir hati kita. Ruku'ul arkan, tundukkan betul-betul dengan undang-undang yang ada di dalam sholat. Ya Allah Karim, kalau boleh kita, kalau ada kata dilaksanakan kita nawas kusarin itu nah wajib Jumat, sin syarat Jumat, kita rukun Jumat lah, syarat khutbah, rukun khutbah ditanya barangkali itu wallahu a'lam kita. Karena kada bujur-bujur kita mendalami dalam sembahyang dan mudah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sudahkah kita tuntutkan agama seperti itu? Untuk arkan, untuk lawan rukun. Ya Allah, kalau nang sunah-sunahnya sudah, nang wajib sudah, nang sunah banyak nang diprinting lawan nang sunah ada pas cara berdirinya, cara takbirnya, cara mengangkat tangannya, cara rukunya, cara sujudnya. Ada hudul arkan untuk anggota, fusul jawarih tolong anggota kita. Nah itu syaratnya harus dengan ilmu. Oleh karena itu kalau ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala harus dengan hal yang demikian. Laksanakanlah ibadah sholat dengan sebetul-betulnya, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Jadi nang betul-betul ulang nang sukses nang beruntung taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saja mungkin yang mau sampaikan. Salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ulun kesini dan hadapan dalam sampian juga ulun undang sampian adalah malam terakhir, malam Senin terakhir bulan Rajab. Itu adalah Isra Mi'raj dan Haul atau bisa kumpul di Majlis Ta'lim Ulun di Pemangki. Dan mudah pian bisa hadir, teman juga pian melihat tempat ulun di Pemangki. Ulun sudah melihat dan menyaksikan juga dalam sampian, dan pian bisa datang nantinya semuanya adalah pada malam Senin yang terakhir. Itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj dan Haul abad bisa kumpul. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para habaib hadirin wa hadirat rahimahullah, demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ahmad Junaidi.